waktu saya obatin itu kayak ulat gitu. Jadi dalam diri saya tuh ada kayak udah. Dan itu kerasanya sampai kayak kaki-kaki ada yang nusuk-nusuk, badan ada yang nusuk-nusuk, udah gitu kepala sebelah kiri itu kerasa sakit banget nyut-nyutan. Badan saya gatal-gatal. Gatalnya sampai ada sih beberapa yang kayak borok, tau nggak? Karena setelah saya mulai mendeteksi badan Mbak itu beberapa hari yang lalu itu menggunakan media kayak boneka. Ya. Oh, jadi mereka menggunakan media boneka ini. Yes. Jadi ditusuk-tusuk boneka ya, itu. Jadi sebagai bagian simbolisasi perwakilan dari dirimu. Hitungan dari si target itu harus parah, harus sampai meninggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcastnya Misteri Lempuswana Nusantara. Sekarang aku ditemani ada satu yang ganteng, satu lagi yang cantik, Ibu Ratu dan AA. Tunggu dulu, ini podcastnya siapa sebenarnya? Siapa yang mau ke acara juga? Yaudah silakan. Sebagai ini. Seluruh Lempuswana Nusantara kali ini di podcast misteri ini kita kedatangan tamu Mbak Vera Cang, ya. Dan satunya lagi Madam Tiara. Waduh. Biar seru. Biar nggak tegang ya. Biar nggak tegang. Jadi gini, kali ini kita akan membahas tentang kasusnya Mbak Vera yang kemarin saya obatin ya Mbak ya. Iya, betul. Karena Mbak Vera itu terkena sesuatu yang penyakit non medis. Karena secara medis oke ya Mbak ya. Secara medis, jadi udah berobat ke dokter kesana kemari, itu nggak ada apa-apa sih Ya sebenarnya. berarti secara medis oke. Iya betul. Waktu saya obatin itu kayak ulat gitu. Oh, jadi dalam diri saya tuh ada kayak udah waktu penyembuhan. Waktu penyembuhan, Mbak rasakan sendiri kan waktu saya mulai deteksi apa penyakitnya Mbak itu. Kalau dari tanda-tanda itu sebenarnya serangan itu tuh dari 10 tahun yang lalu. Udah lama banget berarti ya? Tapi 3 tahun ini yang sangat berat. Iya. Sampai Mbak Vera bercerita sendiri tidak mau bertemu orang banyak, Iya, malas. betul. Semua sendi-sendinya itu sakit semua. Betul. Jadi sedikit cerita nih. Sebelumnya kan saya tuh sudah berobat kemanapun juga kayak gitu. Jadi udah di check up semua, medical check up semua. Udah gitu di situ aman-aman aja sampai ke dokter nggak apa-apa kok, ini cuma sakit mah. Udah gitu tapi aneh kok setiap malam, jadinya tuh setiap malam setelah maghrib, tengah malam, dan saya baru bisa tidur itu setelah sebelum adzan subuh. Dan itu kerasanya sampai kayak kaki-kaki ada yang nusuk-nusuk, badan ada yang nusuk-nusuk, udah gitu kepala sebelah kiri itu kerasa sakit banget nyut-nyutan. Dan yang terakhir itu sekitar 2 bulan terakhir ya, badan saya gatal-gatal itu udah ke dokter, udah gitu udah dicek alergi, tapi memang nggak ada apa-apa. Saya sampai garuk-garuk kayak monyet itu, garuk-garuk, dan itu gatalnya tuh kayak apa ya? Tuh gatal banget lah kalau kata Sundanya mah renyem gitu ya. Gatalnya sampai ada sih beberapa yang kayak borok, tau nggak? Bahasanya itu kalau nggak sampai lecet itu nggak selesai, Iya, tetap digaruk terus. Betul. Jadi sampai ada bekas-bekas luka, sampai item-item kayak gitu udah. Nah, itu sekitar 2 bulan yang lalu. Udah gitu sempat bulan kemarin loh. Kaki saya ini yang kanan sama yang kiri, saya yang kanan kan, itu bengkak. Kata aku, hah? Ini kenapa kan? Aku kira kan kolesterol kan, sampai medical check up gitu udah. Pasti cek kolesterol aman. Tapi nggak taunya kok kaki saya bengkak. Udah gitu yang kanan bengkak, akhirnya yang kiri bengkak. Udah gitu akhirnya si perut agak buncit, gak mau keluar rumah, mau ketemu orang juga takut. Udah gitu kayak kaki tuh kayak berat melangkah gitu. Udah gitu memang ada beberapa binatang ya, kayak cicak putih itu. Saya ngeliat tuh di rumah. Udah gitu kayak burung apa ya, katanya burung ciung-ciung yang bunyinya katanya burung ciung-ciung itu Tituit iya. gitu. Karena setelah saya mulai mendeteksi badan Mbak itu beberapa hari yang lalu itu menggunakan media kayak boneka. Oh, jadi yang orang tersebut untuk menyantet saya itu menggunakan media boneka. Boneka seperti apa itu kira-kira? Bonekanya itu kalau saya bilang itu dari jerami. Boneka voodoo Afrika
Iya. juga sama memakai jerami, Iya. membentuk seperti formasi manusia. Ada tangan, kaki, perut, kepala, itu main ditusuk-tusuk. Ya. Oh, jadi mereka menggunakan media boneka ini, Yes. jadi ditusuk-tusuk boneka Ya, itu. Jadi sebagai bagian simbolisasi perwakilan dari dirimu. Oh. Dari jerami bentuknya. Kalau Mbak itu merasa gatal, itu dikasih itu dikirimin kayak ring, itu bahasa Indonesia bambu kan ada yang kayak itu gatel-gatel tuh. Itu seperti itu, pasti rasanya sama. Oh iya, renyem. Gatalnya. Renyem seperti gatal banget. itu. Misalnya bagian kepala nih yang mau sakit, dia tusuk bagian kepala. Tusuk. Atau bisa dia, banyak lah aksi kejahatan yang bisa dia lakukan dengan media tadi, boneka voodoo. Ngeri juga ya. Pengganti sasaran target. Dia itu dapetin rambut Mbak loh. Entah dia caranya gimana, dia dapetin rambut itu. Oh, dari rambut juga bisa? Jadi boneka itu ada rambut kamu. Oh, karena mungkin Ya kita nggak tahu, berarti kan pokoknya semua sudah ditarget lah. Dipungut-pungut, dari sisir, dari tempat Ya, saya kamar nggak pribadi kamu. Bisa ngeri juga. juga ya. Ada orang dalam juga yang bermain. Kenapa itu langsung intinya di boneka itu harus ada rambutnya, kan harus ada unsur DNA-nya. Hitungan dari si target itu harus parah, harus sampai meninggal. Karena waktu saya ngobatin itu saya juga dibantuin oleh leluhurnya sampean atau leluhurnya Mbak Vera. Di situ seorang putri dari kerajaan, kalau kita berkomunikasi itu dari kerajaan Pajajaran, Mbak. Pajajaran mungkin karena saya dari Bandung mungkin ya, Siliwangi Mas. Pajajaran. Siliwangi. Sekarang gimana rasanya? Sekarang udah agak enakan, tapi memang kemarin waktu mulai penyembuhan itu memang agak masih kepala berat. Tapi memang kadang kenapa ya Ki, Madam juga, kadang di era modern kayak gini tuh santet tuh kayak percaya nggak percaya gitu. Saya juga kira memang saya mungkin sakit karena faktor usia atau memang gak enak badan juga kayak gitu. Tapi kadang percaya nggak percaya gitu bahwa santet itu masih ada. Masih ada. Selama manusia itu masih mengandung hayatnya di badannya, itu santet selalu ada. Karena dalam berbagai ajaran agama, keyakinan, kepercayaan, memang ada ya yang namanya dunia lain, dunia fana, dunia gaib, itu paralel. Sebenarnya bersamaan. Seperti itu. Jadi nggak heran ada jalur halus, jalur gaib, dan jalur fana. Jalur nyata. Tinggal bijaksananya kita mau berusaha berjuang di jalur yang mana, seperti itu. Dan jangan sampai salah jalur, jangan sampai salah niat, itu aja, hati-hati. Jadi kalau setelah sembuh ini saya mau Mbak itu tidak usah mencari siapa pengirimnya, siapa motifnya apa, kembalikan aja. Kayak saya pribadi kan kemarin bilang, saya kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang menebar kebaikan akan dapat kebaikan, siapa yang menebar keburukannya dia akan mendapat keburukan itu. Memang santet itu ada, ya kan, yang kita percaya sesuatu yang tidak terlihat kan berarti kan ada dan terbukti di Mbak Vera sendiri. Saya nggak ngasih obat, saya nggak ngasih apa, saya cuma pijat beberapa di titik di kakinya, dan juga alhamdulillah atas izin Allah sekarang bisa masuk ke podcast Lembut Suwana ini. Iya, alhamdulillah dipertemukan ya silaturahminya dari mulai dari penyembuhan sebelumnya kayak gitu. Jadi saya dengar-dengar Mbak Vera juga dulu itu sering kecelakaan, tapi alhamdulillah walaupun hancur mobilnya atau apa, itu ya itu rata-rata yang orang keturunan juga keturunan itu dilindungi oleh leluhurnya. Gitu loh, walaupun bentuknya itu macan putih, tapi itu macan perempuan dari Gunung Sanggabuana yang saya lihat. Yang saya lihat memang secara goib itu ada beberapa spiritual animal ya, ada hewan protektor yang menjaga, melindungi Mbak Vera. Bukan hanya menjaga, tapi juga sebenarnya membuntuti, mengikuti. Oh, selama ini jadi ada Selama ini, membuntuti. makanya tak peduli sedahsyat apapun, separah apapun kecelakaan atau permasalahan yang Mbak Vera hadapi selama ini, itu selalunya Anda tuh beruntung, bejo, selalunya Anda selamat. Padahal kalau ditilik dari TKP ya, dari hasil mobilnya yang sudah rusak jadi rongsok berantakan, sewajarnya Anda tuh tidak selamat, Mbak Vera. Oh, jadi minta nyawa saya gitu? Ya, kalau secara logika tuh nggak masuk nalar ya, nggak masuk akal. Sosok
tubuh bisa selamat dari mobil yang sudah ringsek. Itu impossible, tidak mungkin. Tapi kenapa Anda bisa selamat, Anda bisa beruntung? Karena Anda bukan sembarang manusia. Beliau ini juga punya leluhur yang mumpuni ya, keilmuannya, kesaktiannya, ya, dan juga amal kebaikannya. Jadi amal-amal kebaikan dari leluhur beliau, karena beliau juga masih ada Prahningrat Pajajaran Siliwangi, saya lihat. Jadi tidak heran beliau itu dilindungi, bejo, selamat. Karena ada doa-doa dari rakyatnya, dari leluhurnya. Dulu leluhurnya itu termasuk raja ya, dan ada ratu juga dari nenek yang sekarang menjelma menjadi macan putih. Seperti yang dikatakan Kilandak barusan. Saya sepakat, sepahaman di situ. Jadi Mbak Vera jangan takut lagi. Tapi ujiannya memang tidak kaleng-kaleng, tidak main-main. Jadi sabar aja dan sadar. Sabar dan sadar. Sabar itu dan adalah sadar. kunci spiritualitas tertinggi. Sabar dan sadar. Ya. Kita pun akan membahas salah satu ya pusaka leluhurnya Madam Tiara yang baru dipertemukan di kesempatan ini. Ini dia kerisnya, monggo Madam Tiara. Oh ya. Diperlihatkan ke sedulur Lunggusuana Nusantara yang sudah bertahun-tahun pusaka leluhur. Sekarang bertemu kembali. Dari awal saya mencium ya, mencoba untuk meraba. Pusaka ini memang tidak asing ya, familiar. Baunya bau-bau saya sih. Seperti ada benang merah ya di sini. Saya seperti tidak asing. Ya ada bau gaib yang tidak tercium, mungkin hidung biasa, tapi saya bisa menciumnya. Ini memang ada bau-bau tetap ya Laut Selatan. Tapi tepatnya pantai utara. Ini tadi kata Kilandak memang temuan ya, termasuk pusaka tarikan. Ada seseorang yang memang memiliki kemampuan untuk menarik benda-benda non-alamiah dari alam. Ini terbuat dari meteor Kilandak, bukan unearthly ya, sesuatu yang bukan dari bumi. Ini dari planet lain, mungkin jutaan cahaya umur batunya. Terjadi semacam tabrakan ya, meteorit di atas 7 lapisan bumi seperti biasa dan jatuh di mungkin kalau nggak Afrika, Meksiko ya. Kemudian ditemukan, dihadiahkan kepada seorang empu, Tapi ini sebenarnya bukan milik dunia, ini milik dunia gaib. Tepatnya, ya, ini miliknya. Ya, Laut. sebut saja, kan kita udah Samudra, maaf ya. Samudra Ya, Utara. Pantai Utara. Begitu Ya, aja, merupakan masa saudari- malu-malu. Ya, yang merupakan saudari dari Kanjeng Ratu Pantai Selatan. Jadi Madam dengan dicium kayak itu bisa ketahuan. Bisa terasa periodenya. Ini sudah pindah tangan mungkin ribuan tangan ya. Sudah pindah tangan tapi nggak ada yang cocok, nggak ada yang kuat. Kalau bukan terahnya, bukan apa ya, miliknya nggak mungkin cocok. Hati-hati. Walaupun dia mungil, feminin, ini sangat feminin ya. Saya jarang menemukan keris yang sangat feminin, yang sangat lembut karakternya. Baru ini, paling lembut, paling feminin yang ini. Dan sangat familiar. Ternyata memang milik Ratu Pantai Utara. Karena Ada yang Betok mampu. Sombro ini itu Ya. menjadi primadona para pengusaha muda, para pengusaha, Oh, karena pantas. manfaat tuahnya itu untuk melancarkan bisnis, Penglaris ya, pengasihan. melancarkan juga orang yang ingin melahirkan. Ada memang Betok Sombro ini ada kekuatan itu. Yang namanya melancarkan kan berarti bisa semua hal. Tergantung dari si pemilik itu Ya. menggunakan untuk apa. Dan di situ juga ada pamekang jagat atau combong. Lah, di situ coba Madam, combong itu gunanya untuk apa, Madam? Madam lah yang jelaskan. Nggak apa-apa. Di sini saya mau menjelaskan tidak teoritis ya Ki. Saya mau melihat langsung ini karakter uniknya. Sini ada stereotipe, ada lambang Om ya. Om kalau diputar 45 derajat itu menyerupai lafaz Allah atau Om dalam Hindu atau Shiva Buddha. Itu ada lambang Om di sini. Itu jelas masa pre-Islam ya,
masuk Nusantara. Jadi kalau setiap keris itu memang ada lambang-lambang tertentu Ya, ya? ada trademark, ada semacam kode ya, atau sigil. Sigil itu merupakan simbol. Kalau kaum Saman Eropa, sigil itu ciri khas. Seperti cap kerajaan seorang magician, seorang wizard, atau seorang spiritualis itu ada. Dalam hal ini untuk keris, seorang empu ya, ahli keris, smithman atau swordman, pembuat pedang atau keris, itu ada lambangnya, ciri khas, cap seperti tanda tangan, itu ada. Sini saya lihat seorang empu yang sudah tua ya, dan beliau sudah merupakan pilihan dari seorang raja yang memang dihadiahi dari seorang musafir dari daerah Afrika yang menemukan batu meteor ini. Dan sang raja yang mempelajari keris, dunia keris, sangat paham batu itu untuk apa tepatnya. Dijadikanlah keris sebagai simbol dari derajat sosial, martabat seorang raja, seorang empunya keris, dan juga sebagai lambang kekuatan. Ini juga bisa digunakan untuk senjata ya. Ini kan pijitan tangan. Ya kan? Oh iya. Ada pijitan tangan di sini, memang ada bekas pijitan tangan. Jadi kan seorang empu perempuan ini kan berarti sangat sakti sekali lah. Ini dengan pijitan tangan bisa untuk melelehkan besi kan, lihat kan? Ya. Sini memang tidak sembarang ya, gitu. Kalau saya orang Bukan biasa manusia bisa megang nggak kerisnya, atau memang orang tertentu yang boleh boleh. megang? Jangan nempel. Sebagai bentuk penghormatan, kening dijunjung di kening, kemudian di ubun-ubun, sebagai penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, pemilik dari materi asal keris ini. Karena keris adalah suatu benda yang Tunggu alamiah. sebentar, madam. Agak berat tangan kanan saya Berat sebentar. ya. Bukan, dia itu udah peka. Pegel, madam. Kemarin aja gitu kok. Itu energinya dia itu lebih ke kanan. Dia rasa kanan energi ya. dari itu. Pegel Iya ini. ya, kerasa kanannya lebih Kalau sensitif Mbak dari Vera kiri itu ya. dari tengahnya itu ini tombak. Oh, boleh pegang. Tunggu, masih pegel ke kanan. Biar netral. Ini bisa Pegang aja. netral. Oh, dipegang. Ini ada ini nggak? Kayak ada Apa? penghormatan khusus kayak Kalau tadi? saya penghormatannya biasanya gini. Oh, Karena orang Jawa. ke samping. saya coba ya. Gini. Namanya tombak panggang lele. Oh, panggang lele. Iya. Oh, memang kalau keris itu beda-beda ya bentuknya. Ada Kalau yang ini ada- tombak, ini kan tombak. tombak. Cuman dibikin warangka scan biar bisa dipegang seperti keris kayak gini. Oh iya. Nih, pasti enak, nggak berat. Ya lumayan, tadi ada berat banget ini, kayak nyeterum gitu tadi, pegel. Karena memang power dari energi ini tuh sangat kuat. Satu, yang namanya meteor itu bisa dilelehkan di panas 17.000 kilojoule. Dan seorang empu perempuan itu namanya Nyi Mbok Sombro. Mbok Sombro. Namanya Mbok Sombro. Beliau itu dari Tuban. Oh, Tuban, Jawa Tengah. Tuban ya? Pajajaran lah. Pajajaran. Seperti ini. Iya. Keris ini rata-rata. Gimana rasanya? Lumayan, tapi memang masih agak pegel. Kalau tadi pas pegang itu langsung kayak nyetrum, udah gitu bagian itu kayak yang pegel, kayak berat banget ya. Agak lumayan sih, tapi memang agak masih nyut-nyutan dikit. Jadi ya alhamdulillah ya. Saya kembalikannya. Madam, berarti secara scanning sekarang itu tinggal pemulihannya. Coba Madam lihat lagi scanningnya. Tinggal finishing touch aja. Beliau cuma diperkuat aja, Mas. Dikasih sedikit energi ilahi dan diproteksi, dikunci, disegel, biar dia tidak mudah lagi terserang. Ya intinya kan saya selalu bilang, selalu baca sholawat setiap mau tidur 27 kali, saya selalu bilang gitu. Untuk yang jahatin lah kita serahkan kepada Allah SWT. Ikhlaskan. Iya, Ikhlas. Biar saja. tangan Tuhan yang turun langsung. Ya, kalau kita tangan manusia nggak ada arti apa-apa untuk membalas. betul Ya. Oke, sedulur Lembu Suwana Nusantara, alhamdulillah kita sudah membahas dan Madam Tiara sudah menemukan pusaka leluhurnya. Terima kasih Ki. Dan Terima. Mbak Vera Chang juga sudah berbagi cerita bahwa dia hampir 3 tahun itu, walaupun serangan 10 tahun, 3 tahun itu Ya. merasakan satu ditutup rezekinya, bener ya? Betul. Mau ketemu orang itu males, semua sendinya itu kayak tarik-tarik kayak Tusuk. pokoknya Ya. kayak badannya kayak ditusuk-tusuk, sendinya kayak intinya kayak dikunci lah
gitu, ngilu semua, tapi udah ke dokter, udah ke pengobatan alternatif, itu sudah semua dilakukan, tapi belum ketemu jodohnya lah, belum ketemu Pas. yang bisa mengobati gitu. Dan alhamdulillah atas izin Allah 2 hari yang lalu kita bertemu, Ya. dan alhamdulillah lagi dalam keadaan yang sudah enak. Sehat. Sekarang saya bisa lebih ceria. Alhamdulillah ya. Jadi lebih ceria hari ini. Saya murung loh, oke. Iya. Gak ada gairah hidup. Berarti saya juga bisa menemukan jodoh dong. Ya barangkali ada yang nonton. Hai, saya mencari jodoh. Jadi sebenarnya hikmah dari podcast kali ini ya Kilanda, Dan Mbak kisahnya Vera, Mbak Vera ya. ya dari kejadian peristiwa yang pernah terjadi pada Vera ini adalah kita tidak boleh putus asa, kita tidak boleh takut, dan kita pantang mundur. Apapun yang terjadi, bagaimanapun, dimanapun, sampai kapanpun kita harus tetap berani. Kita harus tetap optimis, tetap positive thinking, tetap positive feeling. Nanti akan menjadi positive attitude yang tadi dikatakan Kilandak adalah positive energy. Jadi tetap be positif ya. Intinya kalau di dunia ini kita tidak bisa menemukan orang baik, setidaknya kita itu jadi orang baik itu. Betul, Ya. salah satunya. Jangan lelah menjadi orang baik. Iya. Kalau senyum bisa meluluhkan gunung, Ya. buat apa kita mencangkulnya? Kalau permasalahan bisa kita rundingkan dengan baik, buat apa kita angkat senjata? Cakep. Pokoknya jangan lupa like, share, komen, sebarkan kebaikan kepada setiap orang biar Amin. mau subscribe channel kita biar lebih inovatif lagi, lebih banyak lagi kreasi tentang dunia misteri lah pokoknya. Dan Tosan Aji di sini. Oke, dadah. Kita ketemu di lain kesempatan. Rahayu, sehat selalu. Rahayu, rahayu, rahayu.